Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk menundukkan kepala, kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur Daud. Mari bersama-sama kita menyanyikan PPK nomor 47 bagian belakang, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kian bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kian bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita menundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan doa. Tuhan, kami datang kepadamu malam ini ya Tuhan. Pada persekutuan doa kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Allah Roh Kudus, jadikanlah hati kami tanah yang subur, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh, berkembang, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam hari ini adalah jika meletakkan pengharapan pada dunia. Satu ayat akan saya bacakan dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Beberapa ilmuwan berkata bahwa dalam waktu kurang dari 10 juta tahun, bumi tidak akan mampu lagi menampung kehidupan, karena matahari akan menjadi sangat panas. Kabar ini membuat takut mereka yang menaruh segala pengharapannya kepada dunia ini. Karena ini berarti suatu hari nanti semua yang telah dicapai umat manusia akan lenyap. Penderitaan dan kesia-siaan adalah momok yang sangat menakutkan bagi manusia. Manusia dan penderitaan. Mengapa manusia mengalami penderitaan? Di dalam PL, jadi konsep orang PL bahwa ada permusuhan yang mutlak antara dunia ini dengan Allah. Oleh sebab itu, orang-orang benar yang berpihak kepada Allah dan yang setia pada hukum Taurat ditindas oleh orang-orang jahat. Nah, itu yang menyebabkan penderitaan. Tetapi penderitaan mereka akan berakhir pada saat hukuman terakhir. Waktu Tuhan memusnahkan orang fasik. Pada waktu itu, mereka akan bebas dari musuh-musuhnya dan akan masuk ke dalam dunia yang baru. Dalam pandangan Paulus, penderitaan manusia itu disebabkan karena manusia masih tinggal dalam tubuh yang berdosa, yang takluk pada kesia-siaan dan kebinasaan. Di dalam Roma 8, kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Roma 8 ayat 19 sampai 20a. Dan pada ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Jadi anak-anak Allah
yang sudah menerima karunia sulung roh tidak terlepas dari penderitaan, karena kita belum dibebaskan dari tubuh yang berdosa, yang takluk pada kesia-siaan dan kebinasaan. Tentang kesia-siaan, pengkhotbah mengatakan, "Aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kekayaan?" Saudara-saudara, Steve Jobs yang begitu kaya raya menderita kanker pankreas yang sangat langka. Pada saat menjelang kematiannya, Steve Jobs yang kaya raya itu mengatakan, "Saya dapat membeli semua yang ada di dunia ini, tetapi saya tidak dapat membeli seseorang untuk menggantikan sakit saya." Contoh kesia-siaan yang lain, kita sudah bikin gereja yang megah, mengeluarkan daya dan dana yang begitu banyak untuk keindahan, untuk kenyamanan beribadah. Tetapi saat ini kita tidak dapat mempergunakan gedung gereja untuk beribadah. Dan kita bahkan tidak tahu berapa lama lagi kita berada dalam situasi. Itulah kesia-siaan manusia. Dia melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak dapat mempergunakan sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau rencanakan. Kebinasaan. Dan tentang kebinasaan, pemazmur mengatakan, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15-16. Siapapun dia, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, berapapun pinter, dia sedang menuju pada maut, pada kematian. Manusia itu berjeripaya untuk mempertahankan hidupnya, tetapi jeripayanya tidak dapat membuat dia tetap hidup. Namun dalam keadaan yang seperti itu, dalam penderitaan yang seperti itu, dalam kesia-siaan, di dalam segala jeripaya manusia, Roma 8 ayat 18 ini dibuka oleh Paulus. "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Memang ada penderitaan, karena kita masih tinggal dalam tubuh yang berdosa, yang terbatas, yang bisa sakit, yang bisa rusak, yang bisa hancur, yang tidak bisa berada di semua tempat pada saat yang sama karena keterbatasan itu. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh bisa tidak dapat kita pakai. Apa yang kita kumpulkan dalam situasi yang seperti itu, yang terbatas, yang rentan, dan yang menuju kepada kebinasaan, Paulus memberikan sebuah pengharapan. "Sebab aku yakin." Kata yakin yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan yang nampak. Keyakinan yang tidak logis. Karena kenyataannya, orang-orang percaya masih ada dalam penderitaan. Kita masih hidup dalam penderitaan. Kenyataannya kita yang menerima karunia sulung roh masih tetap ada dalam penderitaan. Masih mengalami kematian. Tidak terlepas dari segala penderitaan. Contohnya di dalam pandemi COVID-19 ini, ada banyak anak-anak Tuhan, para pendeta, orang-orang Kristen yang meninggal diakibatkan oleh COVID-19. Namun dalam keadaan yang seperti itu, dalam penderitaan, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Paulus itu meyakinkan kita. Aku yakin bahwa penderitaan ringan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Walaupun saat ini kita berhadapan dengan penderitaan, kita ingin keluar. Kita ingin hidup sesuai dengan apa yang kita anggap baik, tapi kita tidak mampu karena kita berada dalam tubuh kita yang selalu punya kecenderungan untuk melakukan apa yang kita mau, yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Ada begitu banyak penderitaan, keterbatasan di dalam dunia ini. Kita masih menderita. Kekasih-kekasih kita ada yang dipanggil karena COVID. Saudara-saudara seiman kita, sebangsa kita, ada yang menderita karena kelaparan. Begitu banyak penderitaan yang kita lihat. Namun Paulus mengingatkan bahwa itu adalah penderitaan ringan yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi situasi-situasi yang kita hadapi ini, situasi-situasi yang sulit, yang penuh dengan penderitaan ini, itu adalah penderitaan ringan bagi Paulus. Yang kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, itu tidak ada bandingannya. Sangat ringan. Kita yang sudah menerima karunia sulung roh masih menderita juga di dalam dunia ini. Karena kita belum dibebaskan dari tubuh yang berdosa ini. Tetapi yakinlah, itu kata Paulus, walau keyakinan itu tidak logis, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, kita tetap masih menderita. Yakinlah bahwa penderitaan itu ringan jika diperbandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai orang percaya. Itulah pengharapan anak Allah. Kita bukan lepas dari penderitaan di dunia ini, melainkan menerima penderitaan dan kematian sebagai paket utuh dari menjadi manusia. Dan meyakini bahwa penderitaan itu ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Khotbah malam ini saya tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini saya ambil dari buku Labirin Kehidupan, karangan Pak Joas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah. Demikian, gereja tampaknya terlalu sering berbicara mengenai gaya hidup Kristen, Christian lifestyle. Namun lupa mendidik warganya untuk memiliki sebuah gaya mati Kristen, Christian death style. Mati ternyata perlu bergaya pula, yaitu sebuah gaya yang sepadan dengan Dia yang telah mati bagi kita. Sebab melaluinya kita menerima kematian sebagai bagian dari paket utuh menjadi manusia. Dan sekali lagi, kita perlu belajar dari Kristus. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan melanjutkan persekutuan ini dengan doa-doa yang kita akan naikkan bersama-sama. Pokok doa yang pertama adalah doa untuk gereja. Marilah kita berdoa dalam masa-masa yang sulit. Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada setiap jemaat, tetap dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Gereja tetap dapat memberikan bantuan kepada jemaat yang berkekurangan pada masa sulit ini. Bantuan yang disalurkan gereja lewat diakonia kepada orang-orang yang membutuhkan bisa tepat sasaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menaikkan doa-doa kami kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Allah yang berkuasa mengabulkan doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa di masa-masa sulit ini. Roh Kudus, Engkau tinggal di hati kami orang-orang percaya, gereja Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera dan sukacita sejati, agar kami boleh dapat terus memberitakan Injil
dan membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga Tuhan supaya kami sebagai gereja memperhatikan jemaat-jemaat kami yang sulit dan berkekurangan. Kami boleh memberikan bantuan, mendampingi, menghibur di masa-masa yang sulit ini. Baik bantuan-bantuan yang berupa makanan, minuman, atau obat-obatan, vitamin, tetapi juga bantuan-bantuan konseling, bantuan-bantuan yang menguatkan lewat firman Tuhan. Biarlah hati kami peka terhadap jemaat kami yang membutuhkan semua itu. Kasihani kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komisi Diakonia lewat bantuan yang disalurkan kepada orang-orang, kepada rakyat di sekitar kami yang sangat membutuhkan itu bisa tepat sasaran. Berikan Komisi Diakonia hati yang berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Mereka boleh mendapat hikmat daripada Engkau, supaya apa yang mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya itu tepat sasaran ya Tuhan. Tolonglah kami untuk bergantung kepada Engkau dalam segala apa yang kami lakukan di masa-masa sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pokok doa yang kedua adalah untuk bangsa dan negara. Kita berdoa agar bantuan yang diberikan kepada rakyat yang membutuhkan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan memberikan keamanan kepada bangsa Indonesia dari segala maksud-maksud yang jahat. Yang ketiga, kita berdoa Tuhan berbelas kasihan kepada rakyat Indonesia di masa-masa sulit ini. Allah Roh Kudus hadir memberi ketenangan dan damai sejahtera, bahkan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan, kiranya mereka peka terhadap pergumulan rakyat yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari pemerintah di masa-masa yang sulit ini. Segala sesuatu yang diupayakan ya Tuhan, bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bahkan rumah sakit untuk para pasien COVID itu bisa digunakan tepat sasaran. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati para dokter dan para perawat yang terlibat di dalam melayani orang-orang yang sakit COVID. Tuhan berikan mereka belas kasihan dan anugerah, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dan yang terlibat dalam membagikan bantuan kepada rakyat, Tuhan sucikan hati mereka supaya mereka dapat membagikannya dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, dibagikan dengan tepat kepada rakyat yang membutuhkan ya Tuhan. Kasihani ya Tuhan, berbelas kasihan. Kami berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara kami dari maksud-maksud yang jahat, yang ingin mengadu domba ya Tuhan, sehingga pemerintahan bisa digoncang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menenangkan hati rakyat kami. Dalam masa-masa sulit ini, semua mau bekerja sama, semua mau mentaati pemerintah, supaya semua boleh diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan. Kasihani kami ya Allah, berikan damai sejahtera, keamanan bagi rakyat kami, bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan, Allah Roh Kudus hadir di hati rakyat kami ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, berikan damai sejahtera. Bahkan kami berdoa lewat masa-masa yang sulit ini, mereka boleh mengenal Engkau ya Allah di dalam Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia ini. Sehingga mereka mau berbalik kepada Engkau. Kasihani kami ya Allah, berbelas kasihan kepada kami ya Allah. Itulah doa-doa kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau mendengarkan dan mengabulkan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa-doa syafaat yang kita naikkan pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam ini. Tetapi sebelumnya marilah kita menaikkan PPK nomor 59 bagian belakang.
memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan kemudahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Demikianlah persekutuan doa kita malam ini. Saat teduh, persekutuan doa selesai.